Selamat berjumpa kembali bagi anak-anak kami dalam pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kita sama-sama berdoa kiranya pandemi yang kita alami saat ini segera berlalu dan aktivitas pembelajaran kita dapat kembali berjalan dengan normal. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam materi strategi pemasaran, lanjutan pembelajaran minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang definisi dari pemasaran, ya, tujuan dari pemasaran, dan lingkungan pemasaran. Nah, untuk saat ini kita lanjutkan lebih dalam mengenai strategi pemasaran. Kalau dikatakan pemasaran, ya, itu merupakan suatu sistem pertukaran, ya. Pemasaran adalah sistem pertukaran. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukar produk yang memiliki nilai di mata konsumen, klien, partner, dan masyarakat umum. Jadi, pemasaran ini merupakan hal yang sangat vital di dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Berikut ini kalian akan mempelajari lagi mengenai aspek-aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Ya. Orientasi dasar pemasaran terletak pada pertanyaan, apakah produk yang dibuat oleh produsen dapat memenuhi kebutuhan konsumen? Nah, itu. Jadi berdasarkan hal tersebut, ada beberapa orientasi yang harus dipahami. Antara lain, yang pertama disebut orientasi pada produk yang menekankan pengetahuan akan kualitas produk. Jadi, sebelum memasarkan produk, ya, pihak pemasaran harus mengetahui akan kualitas produk yang dia pasarkan, sehingga konsumen merasa puas dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk tertentu. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada penjualan yang menekankan promosi yang baik sehingga produk bisa laris di pasar. Nah, jadi di dalam menjual, ya, untuk pemasaran itu melibatkan promosi. Promosi itu adalah satu kegiatan untuk mengenalkan suatu produk sehingga konsumen dapat mengetahui hal-hal mengenai produk tertentu. Yang berikutnya adalah orientasi pada produksi, ya. Orientasi pada produksi ini menekankan pada pengetahuan jumlah permintaan konsumen. Itu dalam jumlah yang tinggi dan selalu diinginkan oleh konsumen. Jadi tidak mungkin suatu produksi dilaksanakan tanpa adanya permintaan dari konsumen. Ya, kalau memang suatu produk diinginkan oleh konsumen, maka proses produksi, orientasi produksi bisa tetap berjalan. Yang berikutnya adalah orientasi pada pemasaran yang menekankan pada suplai produk yang kiranya dapat menjadi kebutuhan konsumen. Ya, suplai orientasi pemasaran. Kemudian yang kelima, orientasi pada konsumen yang menekankan pada selera konsumen sehingga barang yang dipasarkan dibeli oleh konsumen. Yang keenam, ya,
disebut dengan orientasi pada perusahaan. Ini menekankan pada tujuan perusahaan yang mengharapkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Jadi, orientasi pada perusahaan ini mengacu kepada tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Ya. Kita lanjutkan pada materi berikut mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan strategi pemasaran. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan strategi pemasaran. Yang pertama mengenai perencanaan pemasaran. Ini bagian yang pertama. Ya, mengenai perencanaan pemasaran. Ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru. Ya, kalau suatu usaha yang baru dirintis, ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, pemilihan strategi pemasaran. Inilah bagian pertama yang harus diperhatikan dalam penerapan strategi pemasaran. Kemudian yang kedua mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini merupakan keunggulan bersaing perusahaan baru ya yang terletak pada perbedaan atau diferensiasi perusahaan dengan pesaingnya dalam hal kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah, kemudian seleksi barang yang lebih menarik, lokasi yang lebih cocok, kemudian lagi lebih cepat pelayanannya dan banyak hal lain ya yang bisa dijadikan sebagai keunggulan dalam hal bersaing. Kemudian yang berikutnya ya, peran iklan dalam pemasaran. Peran iklan dalam pemasaran. Tentu iklan ini iklan atau promosi ya. Lebih sering kita sekarang mendengar iklan atau sebetulnya itu mengacu kepada promosi ya. Nah, iklan ini adalah suatu media yang digunakan untuk memperkenalkan ya suatu produk kepada masyarakat umum. Nah, di sini ada seorang tokoh yaitu Kotler. Kotler menyatakan bahwa iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Ya, itu iklan. Segala macam bentuk penyajian dalam promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Tentunya kalian pernah mendengar hal ini, ya. Nah, iklan sangat penting karena memiliki fungsi komunikasi yang kritis, ya, memiliki fungsi komunikasi yang kritis. Menyangkut hal apa saja? Yang pertama menginformasikan, ya, menginformasikan atau memberitahukan tentang suatu produk. Kemudian yang kedua membujuk, ya, membujuk, yaitu menarik minat dari konsumen untuk membeli produk yang diinformasikan tadi. Kemudian mengingatkan, nah, supaya tetap ada ingatan bahwa produk itu memiliki nilai tertentu, ya, sehubungan lagi dengan memberi nilai tambah. Nah, memberi nilai tambah dan mendukung usaha promosi lainnya, ya, mendukung usaha promosi lainnya. Untuk hal yang
iklan ini tadi ya, fungsi komunikasi yang kritis ini tadi, nah